Nah, ini adalah sanggar bidara, punya keluarga juga sih. Jadi kayak gini. Tuh ini ada gamelan. Jadi ini gamelan ada 2 set ya. Cuma bahannya masih besi. Nggak apa-apa, mau besi mau perunggu, yang penting berkarya. Oke. Nah, ini ada gambang nih. Nah, ini ada showcase ini kendang belum ya, masih gini lah, masih acak-acakan. Ini juga tuh sama, ini ada piala udah rusak. Jadi belum sempat diberes-beres. Nah, ini studio seadanya, studio minimalis. Oke. Dan oh ya, bentar. Biasanya kalau studio itu ketika masuk pintu kita langsung ke ruang operator. Langsung ada pintu lagi ke ruang tag ya buat ngerekam. Kalau ini kebalik, kalau saya masuk dulu ruang tag baru masuk lagi ke ruang operator. Dan ini kucing, ada kucing. Nah, itu kucing punyanya anak saya, oke? Dan anak saya itu punya saya. Nah, ini ruang buat mengeksekusi, membuat karya-karya yang bukan karya ya. Aduh, buat syuting saya tuh ini suka saya ditutupin. Nah, ini di sini tuh udah numpuk, ada wayang juga. Mungkin di video-video yang sebelumnya tuh udah di review juga. Dan di sini ada disebutnya satu set apa ya? Karena kalau disebut satu set kendang Sunda itu ada kendang indung, ini ya kendang indung, polanter. Cuma ini ada tambahan, ada kentrung. Nah, dan ini juga ada satu lagi kendang, ini buat ngetek lagu-lagu jaipongan, gitu, bajidoran, lagu-lagu semap. Nah, ini misalkan tepak-tepak wayang, lagu keliningan gitu. Kalau proses rekaman, ini ada headset ya, ada headphone. Ini mereknya Presonus, biasa Presonus. Ini bonus atau hadiah dari saya beli soundcard dulu. Soundcard Presonus. Kucing. Oke, biarinlah kucing mah ya. Ini buat kontrol. Nah, suka nanyain pemirsa itu, Kang Agoy nyuhunkeun minus warna atau Kang Agoy minta musik minus warnanya yang tanpa kendang. Kalau bagi saya itu justru saya itu ngerekamnya kendang duluan sendiri, nggak ada gamelannya. Jadi saya ngerekam tuh misalkan di dalam hati kita ngawih aja pangkat saron atau tabuhan yang lain dalam hati gitu kan. Misalkan atau saya bikin dulu, direkam dulu pangkatnya baru. Nah, ini buat kontrol ini gimana gitu kan, terlalu kencang atau lemah si suaranya. Nah, saya nih pakai headphone ini, dan juga ini kalau pakai headphone itu buat pangkat saron pertama atau rebab ngek. Nah, saya pakai ini baru kata di ini teh neng. Nah, kayak gitu. Baru kesananya saya tanpa gamelan. Jadi awalnya lagu-lagunya itu saya insting aja. Yang penting ini arkuhnya atau lagunya pakai apa, posisi apa gitu kan. Yang penting itu udah. Kadang kita juga ada yang salah, kita ulangi lagi gitu aja. Yang operatorin saya, yang ngetek saya, pokoknya saya sendiri. Oke. Nah, untuk kendang saya ada segini. Kalau jaipongan saya pakai yang ini. Dan untuk mic saya pakai ini Shure SM58. Ini dynamic Shure juga SM57. Dan semuanya ini rata-rata 58. Dynamic 58 ya. Nah, kabel-kabelnya juga saya jadi ada pengalaman begini ya. Pas pakai kabel, bisa dibilang aba-aba juga sih. Jadi kualitasnya itu jadi jelek. Jadi jelek dari hasil ngerekam ke soundcardnya gak enak, kadang gepeng gitu atau gak enak aja lah gitu. Nah,
Nah ini kan kenapa saya ganti, termasuk mic juga. Nih saya ada mic dulu, saya pakai mic ini kayak mereknya apa ini, Karo atau apa gitu ya. Ada on off-nya kayak gini gitu kan. Saya pertamanya pakai mic ini, cuma kualitasnya wah nggak halus. Nah itu ini mic awal. Kalau ada libur nggak syuting, saya berangkat ke Glodok ya atau Mangga 2. Nah itu gudangnya di sana, harganya juga ya terjangkau, terus walaupun lumayan mahal juga karena itu kan asli lah, original mic-nya. Termasuk kabel-kabelnya ini, kabel-kabelnya itu semua ini sampai ke busa ininya, peredamnya saya dari Glodok ini semua. Kalau ini kayak stand mic-nya ini masih lokal. Saya ini beli di daerah sini juga. Yang penting buat berdiri inilah, berdiri mic gitu kan. Nah terus mic-nya juga ya harus asli gini untuk menghasilkan suara kendang. Terus jarak juga ini segini nih. Ini jarak juga segini. Kita nggak main deket, volume deket gimana gitu. Terus ini juga mic di sini kita pakai jaraknya misalkan agak naik dikit lah. Jadi jangan terlalu dekat, soalnya bisa mengakibatkan pecah gitu ya, pecah suara. Nanti edit atau mixingnya suka kalau udah pecah gitu, nggak ada keasliannya gitu. Jadi lemot iya mah jadi pupus gitunya suaranya. Oh ya, satu lagi ini nih senjatanya. Ini ada Panasonic. Ini Panasonic MDH2. Dia yang ngebantu saya ngerekam tuh pakai Panasonic MDH2. Untuk tata cahaya ini ada merek apa ya ini ya? Ya, ada Himawari. Pasti Silau, pemirsa. Dan ini tuh sebetulnya lampu buat taman. Karena saya pas cari-cari lampu di Sukabumi di sini, di mana ya toko lampu gitu kan, yang buat syuting kayak gitu, pakai lampu taman aja deh, terus murah juga. Oke, itu apalagi ya, kita pakai ini. Nah ini produk lokal. Oke, tapi dan berguna juga sih. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 buat headphone ya. Jadi kalau rekaman gamelan itu kan banyak kan. Nah, misalkan kalau kita harus rekaman nih, harus langsung nih gamelan banyak, bisa tinggal bawa headphone masing-masing. Teman-teman saya Nayaga itu gitu ya. Pakai. Kalaupun rekaman secara live gitu. Kalau saya yang biasa upload itu saya sendiri, dan nanti saya bilang kasih tahu rahasianya. Sekarang kita masuk ke ruangan studio, oke? Nah sekarang ini sudah di ruang operator ya. Oke. Oh, dan tetap jangan lupa follow IG-nya Nata Dwipa Gallery dan IG-nya Sundanese Culture. Ini tasnya keren, dan ikat kepalanya atau ikat-ikatnya keren-keren. Ada baju, pokoknya kepoin aja lah si IG-nya. Nah di sini pertama kita lihat ada onyong. Yang pertama di sini ada kresek putih, oke. Kresek putih ini di sini dalamnya apa? Dalamnya adalah panako gamelan, oke. Panako gamelan. Ini dalam itu ada panako gamelan. Di sini ada cempala. Waktu saya masih dalang cilik nih, masih kecil cempalanya juga, cempala wayang goleknya juga. Kalau sekarang cempalanya segede gini, karena saya jadi dalang colok. Oke, di sini ada gitar. Ini kalau nggak salah Ibanez ya, dalamnya cuma belum ada senarnya, kalau nggak salah belum dipasang senar. Ini ada kecapi elektrik. Kecapi elektrik ini buatan dari Bandung. Ini tempat saya manggung. Ini ada efek gitar. Ini Boss, cuma dia error. Dia belinya waktu dulu itu adik saya tuh di Jepang. Ini ada Ibanez RG kalau nggak salah nih, Ibanez RG made in Jepang. Ini made in Jepang, saya beli dari Bang Tony Van Houten, gitaris The Band. Nah gitu, beli dari sana. Sini juga ada suling buat saya rekaman. Ini ada kabel-kabel yang pendek buat ngetek kalau di sini. Kalau
ngetek voka atau ngetek suling atau apapun yang dekat. Dan ini micnya ada mic kondensor dari ini nih sepaket, jadi 3 Presonus Audio Box i2. Ini sound card yang saya pakai. Ini mic ininya M7 ya, Presonus M7, kondensornya buat vokal, sama tadi headphone-nya gitu. Waktu itu saya mau beli sound card, dapat bonus mic sama headphone. Udah lama itu, zaman saya masih syuting di Indonesia. Dan kebetulan kalau kendang, kalau tag kendang atau gamelan, dia kan apalagi kendang tadi banyak mic-nya ya. Sebetulnya saya harusnya punya yang 8 channel kalau nggak salah. Sound card itu harusnya. Cuma pada waktu itu udah jarang, terus kalau dibeli juga mahalnya minta ampun. Nantilah kayaknya bentar lagi bisa kebeli gitu kan. Nah ini baru 2 channel. Nah gimana caranya supaya bisa jadi banyak channel? Saya sambungin ke sini, ini masuk ke stereo out. Cuma memang kiri kanan doang sih yang masuk ke sini. Nah dari sini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nih bisa 8 channel, bisa ke sana langsung. Nah dan sini equalizernya kalau buat kemprang, misalkan saya nih yang ini kemprang, ini buat kulanter, ini buat gedung, ini buat apa-apa, diaturnya di sini. Diatur apa? Equalizernya, high-nya, low-nya, mid-nya gitu kan. Di situ, alias treble-nya, bass-nya atau middle-nya di situ. Efek-efeknya juga udah komplit. Ini Yamaha MG12XU. Nah, sebetulnya ini juga bisa jadi sound card, guys. Ini asli saya beli itu pasaran berapa ya waktu itu? Lumayan lah, lumayan mahal juga. Karena dia juga bisa berfungsi sebagai sound card. Di sini tuh sound card ke USB. Nggak usah pakai ini juga gitu kan. Nggak usah pakai yang Presonus yang ini. Cuma udah deh, sistemnya kayak gini dulu aja. Terus kendalanya karena dia itu harus pakai software kalau nggak salah Cubase gitu ya, atau Nuendo. Nah, karena saya rekaman itu mengoperasikannya pakai Studio One 16 gitu, jadi nggak support. Jadi supportnya ini kalau Presonus sama Studio One dia support. Saya nggak pakai Cubase, padahal ada Nuendo kalau nggak salah atau Cubase. Ini saya udah aja lah nyaman di Studio One gitu, sama aja kok. Nah gimana kita operasinya? Nah jadi gitu, ini ada mic ya tadi udah. Ini ada kabel buat transfer dari kamera ke CPU ini. Terus di sini ada speaker. Oke, sini ada speaker, coba lihat sini. Oke, ini ada speaker mereknya Icon. Nah pertama saya punya Yamaha HS8, cuma berhubungan dengan kebutuhan uang saya juga. Dan sekarang saya beli Icon, walaupun dia nggak sebagus Yamaha, atau bukan nggak sebagus ya, nggak sepopuler Yamaha, tapi Icon ini bisa menjadi icon saya untuk berkarya. Aduh, merokok dulu. Nah sambil merokok